Kami dari keluarga besar Trans 7 dan FYP turut berduka cita atas kepergian ayahanda dari Jessica dan juga Erik Iskandar, yaitu almarhum Bapak Hardi Iskandar. Jadi waktu itu memang kita tahu sih Papa kan sempat sakit ya, sakit dan meninggalnya waktu itu pas Jessica ada atau pas? Siapa yang nungguin kita ke Papa melepaskan napas terakhir? Mama sih yang nungguin. Iya. Jadi kalau aku tuh pas kebetulan datang malamnya. Jadi ceritanya kan habis berobat dari Pineng. 2 hari di rumah itu masih oke dalam keadaan sadar, masih ngobrol, komunikasi. Terus habis 2 hari itu udah tuh mulai tidur dan tidurnya tuh ngorok kayak udah nggak bergerak, tidur ngorok gitu. Jadi sejak itu makannya juga disuapin di jus gitu. Terus 2 hari kemudian aku jenguk Papa kan. Terus kayaknya aku udah ada firasat itu di situ. Kayak wah kayaknya ini Papa kayak gini tuh tersiksa. Jadi kalau misalnya kita keluarga nggak ikhlasin, kasihan papanya gitu. Terus aku ngobrol dulu sama Erik, sama Mama, sama kakak-kakak aku yang lain gitu. Gimana nih Papa keadaannya udah begini, kita harus ikhlas. Soalnya kalau kita nggak ikhlas, Papa kasihan gitu. Terus yang lain bilang iya bener, kita harus ikhlas. Jadi udah malam itu aku datang berdoa aja di samping Papa gitu. Bilang Papa kalau Papa mau pulang, Papa mau kembali ke Tuhan, Papa berdoa, Papa ikhlas. Kita semua anak-anak sayang sama Papa, nggak mau lihat Papa kayak gini. Soalnya kita ngelihat Papa tersiksa gini juga kita sedih gitu. Terus pokoknya bla 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 bla. Paginya Papa menghembuskan nafas terakhir. Ya. Sakitnya tuh lama banget, katanya dari umur 40 betul ya? Papa? Udah dari 40, jadi 40 tuh kena diabetes kan. Jadi dari diabetes itu merembet ke macem-macem, ke jantung, terus ke kolesterol, darah tinggi, sampai ke stroke. Terakhir-terakhir kesini tuh udah batu ginjal, empedu, terus paru-parunya ada cairan. Ya. Gitu. Tapi Papa pernah ketemu Hagia nggak? Ketemu, jadi pas aku habis melahirkan itu, Papa sama Mama dateng ngelihat Hagia di rumah sakit gitu. Setidaknya pernah melihat cucunya. Iya. Rick, ini ada sesuatu, mungkin sesuatu ini mengingatkan pada sosok yang apa? Sisir. Katanya Papa suka disisirin gitu-gitu. Pengalamannya sih sisir tuh kayak aku tuh dari kecil selalu ngelihat Papa tuh selalu bawa sisir di kantongnya. Jadi tuh kalau kayak dari rumah gitu ya, terus ada tiba-tiba ada tamu, terus Papa tuh nyisir dulu, rapi-rapi dulu, terus dimasukin lagi kalau nggak ke kantong saku, ke kantong belakang gitu. Kayak bapak-bapak zaman dulu gitu ya? Iya, jadi selalu bawa sisir kemana-mana. Dan Erik pun kalau gue lihatnya gak pernah gak rapi, lu selalu rapiin, kayaknya mirip almarhum, betul ya? Apa ya? Rick, Papa kemarin tuh di kremasi ya? Katanya itu permintaan Papa juga, betul, ke Erik secara langsung? Iya, ada info, ada ngomong sih. Papa minta kremasi aja nanti. Iya, gitu. Papa bilangnya ke Mama sih. Bilangnya nanti kalau meninggal mau dikremasi gitu. Katanya biar nggak nyusahin keluarga gitu katanya. Terus abunya mau dibuang semua ke laut. Sudah dilakukan? Iya, dilarung. Tadi aku nanya ke Erik, rasanya gimana sih? Maksudnya kan pada umumnya kan dimakamin, tapi ada beberapa memang minta dikremasi gitu. Kan kalau itu tuh kalau kita mau berziarah tuh ada makamnya gitu. Itu gimana ya? Mungkin kalau dari keluarga, mungkin kalau dari aku ya pribadi, sebenarnya kalau kayak gitu kita mau ngirim doa, kita bisa ngirim doa dari mana aja, kapan aja, di mana aja gitu. Jadi ya terasa dekat di hati kok, ada di hati, tapi ya memang semuanya udah dilarung ke laut kan. Jadi ya kita berdoa dalam hati aja gitu. Rick, Papa tuh kayak gimana sih? Deket sama semua anak, siapa yang paling deket? Sama semuanya deket sih. Cuma mungkin karena kakak-kakak yang 3 lagi
ada di Amerika, jadi mungkin deketnya sama kita berdua. Iya. Dan biasanya kalau bapak sama anak laki-laki itu ada sebuah pembicaraan khusus gitu. Gimana ya? Soalnya kan mungkin aku yang sering melarang dia gitu ngerokok atau makan. Dia suka makan, dia suka makanan enak. Dia orang yang suka kehidupan, suka sesuatu yang enak, sesuatu yang bagus dia suka gitu. Jadi untuk apa ya? Untuk lihat dia kayak gitu kayak tersiksa, susah jalan, terus ya dia juga udah request dia mendingan mati aja dibanding kayak dia harus ngejalanin hidup kayak gitu. Pernah terucap seperti itu? Iya. Sering bilang gitu. Dan terakhir yang sebelum dia tidur dia udah bilang kayak dia bilang, "Rik, papa kesel hidup kayak gini," katanya. Terus ya udah kayak dia nggak mau hidup begitu. Tapi mudah-mudahan udah bahagia sekarang ya, udah nggak sakit lagi ya. Iya. Udah menunggu di sana udah. Iya. Tapi ada penyesalan, ada greget, aduh pengen coba kemarin tuh melakukan ini, melakukan itu, ada nggak? Ya intinya sih sampai dia diranjang itu dia bilang, ya aku tanya kan, papa maunya apa? Papa bilang aja kalau mau apapun. Terus dia bilang, papa mau ngerokok. Terus Kondisi sakit itu? ya, terus aku bilang, yuk kita ngerokok berdua di depan. Terus aku coba untuk anterin ke depan tapi susah, soalnya berat kan. Cuma aku berdua gitu. Terus aku bilang, Papa belum bisa ngerokok sekarang. Nanti kalau udah mendingan kita ngerokok ya. Gitu. Udah. Ya gitu sih. Ya. Kayak Itu posisi nyeselnya. kamu serba salah ya. Diturutin gimana, gak diturutin gimana ya. Iya. Cuma ya intinya ya mungkin kan di bulan-bulan sebelumnya kan apa ya, kayak saya nggak kasih rokok, saya nggak kasih makan, dia minta makan apa saya nggak kasih. Itu sih. Yang jelas sudah melakukan yang terbaik sebagai anak. Ya, pasti ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan. Tapi yang ditinggalkan, rukun, akur, seperti ini pasti Papa juga bahagia. Gak mau kepergian justru jadi malah perpecahan terjadi ya. Iya, iya. Jadi kemarin sempat merayakan Natal bareng, ketemu dengan Hagia juga. Kalau Papa pas Natal sih enggak Udah di sih. rumah sakit itu pas Iya, ya. Iya. baru balik dari Penang. Pineng. Oh sempat dibawa ke sana juga. Sempet. Ada aku kesana sama papa sama mama itu ada 4 hari kali. Dan di situ kita baru tahu kayak penyakitnya tuh banyak banget. Ternyata. Tapi kebayang apalagi Jedar perasaan itu berkecamuk. Satu sisi bahagia menyambut kelahiran bayi yang dinanti, satu juga harus melepas orang tua yang disayang ya. Iya. Tapi kalau buat aku sih kepergian Papa tuh meninggalkan banyak kenangan. Sedih iya pasti. Siapa sih anak yang gak sedih ditinggal orang tuanya? Tapi aku lebih bahagia lihat Papa nggak sakit-sakit. Soalnya kemarin waktu selama hidupnya hampir setengah hidupnya itu sakit. Jadi kasihan banget, selalu minum obat, nggak bisa ini, nggak bisa itu, terbatas gitu. Karena yang aku kenal tuh Papa orangnya aktif banget kan. Iya. Tahu sendiri waktu A pernah wawancara juga, Papa pernah ketubruk mobil gara-gara beliin pisang. Saking aktifnya Papa tuh, saking sayangnya sama keluarga tuh, kalau kayak aku butuh apa tuh Papa tuh pergi gitu naik motor, beliin pisang, beliin ayam goreng, beliin
apalah gitu yang Seaktif aku mau. itu? Iya, seaktif itu. Dan ketika papa sakit itu aku tahu sedihnya kayak apa. Gak tega, makanya tadi beliau tuh suka menikmati hidup dan lain seperti ini tuh. Gue gak bisa nih, gak suka gini gitu ya. Gitu. Jadi aku sih ikhlas papa pulang gitu karena memang sakitnya ya udah banyak ya. Iya. Gitu, udah. Ya. Izin kita mau menayangkan video kremasinya boleh? Boleh. Maaf ya, ya kita lihat. Oh. Kehilangan, melepas, ikhlas. Rasanya ya itu yang kita rasakan ketika melepas orang yang cinta kita pergi ya. Iya. Tapi itu prosesnya tuh ya berbeda dengan pada umum tuh. Gue masih gak bisa bayangin, maaf dari tadi. Ya intinya kita cuma ngehormatin aja Ya, apa yang diminta, ya. apa yang disuruh kita intinya ikutin aja. Dia tuh benerannya ke kamu mintanya ya? Tuh, cucu-cucunya, opa, cucu, ada berapa cucu apa tuh? Ada 8. 8. Iya. Tapi yang lainnya di Amerika. Lainnya di Amerika. Kemarin datang 1 sih. Sempat. Sempat sesudah pergi. Oke. Tapi memang cinta kita sama orang tua tuh nggak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun ya. Betul. Meskipun kita punya anak, tapi beda. Orang tua tuh nggak akan pernah bisa tergantikan walaupun kita tahu di dunia ini semuanya tidak ada yang abadi. Ya betul. Dan sudah pergi-pergi tinggal kita doakan saja kehidupan terus dijalani. Ya. Fokus di yang ada bagi anak-anak juga. Kalau tadi kata Jeda juga sedang bahagia juga di samping kesedihan ini mempunyai bestie baru, Hagia. Nah yang selanjutnya kita akan hadirkan juga ini seorang ibu yang bahagia juga bersama dan anaknya, bahkan disangka adik kakak bahkan disangka pacaran. Ini Karena padahal orang tua sama anak. ibunya itu awet muda banget, putri Indonesia pertama loh. Punya awet muda banget, ah. Iya. Iya. Kenapa ke gue? Nggak kenapa-napa. Yuk, kita sambut ini dia, Indira dan Pasya.